Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mujtahidin. Baiklah, pada video ini saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh pemakalah tadi pagi, yaitu mengenai strategi produksi film. Nah, jadi pada tadi pagi kelompok 6 membahas tentang strategi produksi film, yakni yang pertama membahas tentang teknik penulisan skenario. Nah, skenario ini merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan dan setiap adegan memuat petunjuk lokasi dan properti, waktu peristiwa, tindakan pelaku, dialog dan efek suara atau musik serta efek khusus. Nah, penulisan skenario adalah sineas profesional yang menciptakan dan meletakkan dasar acuan bagi pembuatan film dalam bentuk format naskah skenario. Nah, sebelum menulis skenario, ada beberapa teknik yang perlu diperhatikan dan dikuasai oleh seorang sineas. Jadi, yang pertama yaitu teknik inti cerita. Nah, tahap awal dalam penulisan skenario adalah menentukan inti cerita yang akan dikembangkan menjadi sebuah skenario. Nah, selanjutnya yaitu sinopsis. Nah, sinopsis ini merupakan ringkasan cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Nah, pada umumnya sinopsis ditulis semenarik mungkin dengan maksud menggoda pembacanya untuk membaca skenario dari sinopsis tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada karakter. Nah, karakter ini atau tokoh adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel. Nah, selanjutnya yaitu ada plot. Nah, plot ini merupakan skenario teknik penyusunan plot yang merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam menulis skenario sebagaimana dalam penulisan novel maupun cerpen. Nah, selanjutnya yaitu outline. Nah, outline ini merupakan susunan urutan dengan adegan per adegan secara lebih rinci. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa outline adalah penjabaran dari plot. Nah, selanjutnya yaitu ada scene. Nah, scene atau scene heading merupakan informasi tentang adegan. Nah, scene heading umumnya terdiri dari nomor scene, lokasi adegan, dan waktu adegan. Nah, selanjutnya yaitu action. Nah, action atau aksi ini adalah keterangan mengenal kejadian dalam setiap scene atau adegan yang merupakan penjabaran dari outline yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu ada dialog. Nah, dialog atau parenthetical ini adalah kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan. Nah, sedangkan parenthetical ini adalah petunjuk aksi atau ekspresi yang harus dilakukan oleh karakter dalam mengucapkan dialog. Misalnya emosi, sedih, tersenyum, tertawa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu membahas poin tentang storyboard. Nah, storyboard ini adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Nah, tujuan utamanya dari storyboard ini adalah untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita.
Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang breakdown script. Nah, breakdown script ini adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Di sini kita akan memperoleh informasi tentang sejumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dana untuk proses produksi film kita. Nah, selanjutnya yaitu ada breakdown budget. Nah, pada tahap ini produser bertugas untuk memerinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran yaitu ada operasional, bahan baku atau peralatan, jumlah hari syuting, jumlah lokasi syuting, jarak lokasi syuting, dan biaya tak terduga. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini adalah segala usaha atau aktivitas proses guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu departemen produksi. Nah, dalam produksi film adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, mereka ini bekerja secara terkoordinir untuk memastikan bahwa produksi film berjalan lancar sesuai dengan jadwal, anggaran, dan visi kreatif yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya membahas tentang Departemen Penyutradaraan. Nah, Departemen Penyutradaraan ini yang pertama yaitu ada sutradara. Yang kedua terus asisten sutradara 1, sutradara 2. Nah, selanjutnya yaitu ada pencatat skrip. Terus skrip continuity. Nah, yang terakhir yaitu ada koordinator pemeran. Nah, mungkin itu saja dari learning journal kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.